Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kita mudah-mudahan Allah tetap istiqomahkan kita dalam kebaikan, terutama di Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, Syahrul Mubarak, bulannya Al-Quran, bulannya kita untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, yang mudah-mudahan hingga akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Dan tentu setiap hari tentu kita menjadi bagian yang alhamdulillah hadir dalam majlis ilmu setiap pagi dan juga di sore hari menjelang berbuka kita ada tadarus Quran bersama Tuan Guru Sebelum Fajar. Dan tentu menjadi kenikmatan pula insya Allah di hari Jumat Sabtu ini tanggal 6 dan 7 Maret kita akan juga berjumpa dengan para guru kita secara langsung insya Allah di Hotel Sofian, dan mudah-mudahan kita bisa hadir semuanya ya jamaah, kita bersilaturahim dengan para guru kita, dan tentu menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri, bisa meraih berkah ya, dalam silaturahim dengan para sahabat semuanya, dan mudah-mudahan jadi kebaikan dalam kita eh, menjalani ibadah Ramadan hingga akhir, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan tentu salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah senantiasa terlimpah untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW hingga layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Ibu Allah, di pagi ini yang seperti di hari Senin, bagaimana biasa kita akan bersamai oleh guru kita Sadadi Al-Jambari, dan mudah-mudahan Bang Haikal juga bisa hadir bersama kita untuk ngobrol tentang keluarga surgaku ya, keluargaku surgaku, yang tentu menjadi cita-cita bersama ketika kita eh, berharap untuk ketika kelak nanti di akhirat kita akan kembali dipertemukan dengan orang tua kita, anak-anak kita dalam sebuah kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tema tentang hakikat hidup ya yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita untuk mempertegas kembali apa sesungguhnya misi dari penciptaan kita, karena dalam banyak ayat dalam Al-Quran tentu kita sudah paham bahwa setiap penciptaan kita adalah ada sebuah misi besar yang telah Allah siapkan untuk kita. Dan kita mari sama-sama untuk memurojaah ini bersama guru kita Saudara Al-Jamari, dan saya persilahkan waktu kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga Amin. tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan jangan lupa sama-sama kita doakan juga para sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama jadikan momen setiap pertemuan ini menjadi doa-doa yang selalu terselipkan untuk sahabat-sahabat semuanya. Eh, Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, ala kulli hal. Dinikmatin aja. Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah. Ini amatillah. Dan ini pagi ini jam 6 ada ke mana Ustaz? Mobile mau ke Al-Azhar BSD.
Masya Allah. Undangan Ibu Diana Adnan tuh. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, sebelum beliau nanti berada di kendaraan, kita masih masih ada waktu nih. Nanti kita akan juga ngobrol ya dengan saudari dalam kendaraan. Masih bisa saja, insya Allah ya. Insyaallah. Insya Allah. Baik, saya persilakan. Tafadhal mashkurah. Taib, syukran jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum ya Ustadi. Amin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu calon penghuni surga semuanya. Tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Taala. Kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan bagi yang menyimak rekamannya kelak, insyaallah Allah SWT kumpulkan dalam syafaat beliau. Ketika kita juga memohon kepada Allah agar keluarga kita senantiasa dalam keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, qudrah, iradah, dan terlebih maunahnya agar kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah. Tidak hanya di bulan Ramadan karena kita bukan hamba Ramadan, kita hambanya Allah yang kemudian kita teruskan terus sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak di surga dikumpulkan bersama keluarga. Amin. Saya lagi kangen sama Arafah. Jadi background saya Arafah. Ada pengenalan kesejatian diri di dalam momen-momen di Arafah itu, sehingga tidak lagi membutuhkan sesuatu apapun. Terlepas dari saya ketika bawa jamaah itu bertanggung jawab sebagai seorang amir safar atau pembimbing haji atau apapun itu, posisi saya kan juga sedang beribadah yang juga mencari pengenalan diri saya untuk taqarrub ilallah. Jadi di sana ada hakikat hidup yang kita tidak boleh melupakan bahwa bagian yang anak-anak kita harus mengenali sejarah juga, sehingga saya akan menghubungkan tema hakikat kehidupan dengan mengajari anak tentang sejarah. Ini secara strategis sangat kuat dalam pendidikan Islam, karena memahami hakikat hidup tanpa memahami perjalanan umat ini akan jadi nilai yang abstrak. Dan belajar sejarah tanpa memahami hakikat kehidupan akan menjadikannya hanya sekedar dongeng. Jadi kalau kita bicara tentang hakikat kehidupan, itu kita sedang dalam perjalanan, bukan tinggal selamanya. Rasul SAW menyatakan adunya mazratul akhir. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kita bisa panen di akhirat. Tapi sebelum jauh ke sana, mari kita buka surat yang jadi inspirasi awal kita. Surat 67 ayat yang kedua. Kita sama-sama tadabburi ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan menjadikan kehidupan untuk menguji kamu.
siapa yang terbaik amalnya. Jadi hidup di dunia ini memang isinya ujian terus. Bahkan eh, jangan berharap kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Tapi kita insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Seperti yang sering saya bilang, kalau ada yang berharap kepada pernikahan kita bisa bahagia, saya belum menemukan satupun ayat tentang pernikahan itu membawa kebahagiaan. Tapi membawa ketenangan, kasih dan sayang, iya. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, hakikat kehidupan ini bicara tentang dunia yang sementara, akhirat tujuan utama. Waktu adalah amanah dan amal adalah bekal. Tapi anak tidak cukup hanya diberi teori tentang ujian kehidupan. Mereka perlu contoh yang konkret. Bagaimana orang-orang yang sebelum mereka menghadapi ujian hidup. Disinilah kemudian sejarah jadi jembatan. Jadi apa itu sejarah? Sejarah ini cermin hakikat kehidupan. Di dalam surah Yusuf, surat 12, ayat yang ke-111. Ada yang berkenan mau baca nggak? Surat 12 ayat 111. Boleh, Bapak Ude. Ibu, mangga teh. Surat Bapak Yusuf Ibu, ayat 111. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. iya. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi saya ingin menekankan bagian sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Sejarah bukan nostalgia. Dan sejarah adalah laboratorium kehidupan. Jadi justru melalui sejarah anak akan belajar tentang bagaimana iman diuji, bagaimana kekuasaan bisa menipu, bagaimana kesabaran mengangkat derajat, bagaimana kesombongan menghancurkan, bagaimana keserakahan meluluhlantakkan. Jadi kalau kita belajar dari begitu banyak sejarah, entah itu sejarah usang ataupun itu sejarah kita sendiri ataupun itu riwayat yang pernah kita pelajari atau pengalaman-pengalaman semu yang ada pada pengalaman orang lain dan kemudian sejarah-sejarah itu ada yang meneliti sebagai sebuah pakem dan kemudian membentuk eh, bisa ya jadi psikoanalisis, bisa jadi pembelajaran, bisa jadi penemuan mutakhir, bisa terjadi mitigasi dan seterusnya. Semua berawal dari sejarah untuk kita bisa mendapatkan hakikat kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, dakwah ini bukan bukan tentang cepat berhasil, tetapi tentang bagaimana keistiqomahan itu terjadi. Jadi eh, ada yang tahu Nabi Musa itu berapa tahun berdakwah? Atau ada catatan yang khusus tentang itu? Yang antum fahami ada berapa lama Nabi Musa berdakwah? Nggak ada yang tahu ya. Nanti browsing dulu ini. Ayo yang mau browsing monggo silakan. Berapa tahun tuh Nabi Musa? 120. 120. Dapat berapa orang? Dikit. Dapat 25 orang. Jadi kalau sekarang pagi ini ada berapa ini? MKI lebih hebat. 34. Nah, padahal baru belum 100 tahun. Baru berapa tahun kita? Kalau bicara pencapaian dakwahnya. 120 tahun hanya dapat 25 orang itu kayak,
Bukan dakwah ini mah, main-main. Musa alaihissalam ketika sedang Isra Mi'raj, diperintah untuk sholat 50 waktu. Terus terjadi negosiasi kan ya? Masih ingat itu, kisah itu. Terus kemudian negosiasinya berhasil menurunkan angka dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Itu kalau kita baca kitab Zadul Ma'ad, seru tuh. Ala kulli hal gini. Nah, Musa mengatakan, umatmu tidak akan. Saya melihat sendiri di tempat saya, sampai hari ke-10 itu masih penuh masjid itu. Nggak berkurang, nggak ada kemajuan. Bahkan sampai luber keluar itu masih sampai sekarang. Gitu. Nah, bukan karena pengelolaan, bukan karena fasilitas, tetapi bagaimana ketika sunnah ditegakkan, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan satu bantuan yang seru. Kalau kita pelajari Nabi Nuh gitu ya. Jadi bicara dakwah ini bukan tentang cepat berhasil, tapi tentang istiqomah. Selama ratusan tahun berdakwah sedikit yang beriman. Artinya sampaikan kepada anak-anak kita bahwa hidup ini bukan tentang viral, tapi tentang benar. Kalau kita ajarkan ketauhidan Nabi dengan laut dan seterusnya dan seterusnya, anak akan belajar hakikat hidup itu bahwa kebenaran bisa membuat kita tentang kesendirian. Jadi anak mesti belajar tentang popularitas bukan ukuran kebenaran. Ujian itu tanda keimanan dan pengorbanan melahirkan kemuliaan. Dari sejarah yang ada, kalau kita perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bicara tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Jadi hakikat hidupnya apa? Jabatan bukan kemuliaan, tapi amanah berat. Ketika dia diminta untuk memimpin, maka anak akan belajar tentang kepemimpinan itu tanggung jawab. Keadilan lebih penting daripada popularitas. Kekuasaan tanpa takut Allah, waduh, kehancuran. Maka ada beberapa metode untuk menghadirkan hakikat hidup di dalam mengajarkan sejarah kepada anak kita. Ceritakan kisahnya, buat hidup emosional dan menyentuh. Makanya anak-anak saya kalau saya ceritakan dongeng sebelum tidur itu nggak ngantuk-ngantuk kalau saya yang cerita. Karena saya selalu pakai teknik storytelling. Bukan lebay yang membuat mereka meninabobokan mereka, enggak. Tapi justru semangat-semangat yang kemudian saya hentikan pada puncaknya. Habis itu, dah, besok kita terusin lagi. Oke, kita lanjut ya. Tapi semangatnya masih menggerus alam pikirannya, masih memberikan infiltrasi yang membagian yang kemudian membuat kita bisa menarik benang hakikat kehidupan. Ujiannya apa, pilihan yang diambil apa akibatnya. Seperti Nabi Yunus misalnya. Nabi Yunus itu ketika marah dia sama kaum Nainawa, Yunus bin Matta ketika itu melihat orang-orang Nainawa menyembah ustadz, apa yang dilakukan? Dia marah. Padahal surah Al-Asr menyatakan, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus ada sabarnya. Beriman harus, beramal soleh wajib. Berdakwah itu it's a must, tetapi iringkan dengan kesabaran. Kalau iringan kesabaran yang nggak ada, maka Allah SWT dengan tanda kutip di sejarahnya Nabi Yunus dimasukkan dulu ke perut ikan. Setelah mengetahui kesejatian Allah SWT, maka dia berusaha untuk menghadirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Maka Allah SWT perintahkan paus itu untuk ngelepeh, dan kemudian dibalik lagi karena baru berdakwah dengan kesabaran. Kita tidak akan pernah masuk ke perut ikan. Tetapi pelajaran tentang itu, sejarah itu harus membuat anak kita menjadi, ya, lu bukan Nabi Yunus. Kamu nggak akan masuk ke perut ikan. Tapi sebelum masuk ke perut ikan, maka bersabarlah. Jadi ada bagian yang kemudian tadi, ketika kisahnya muncul, apa ujiannya, apa pilihan yang diambil, apa akibatnya. Nabi Zakaria, ada yang tahu nggak? Beliau disembunyikan di dalam pohon, kemudian pohonnya digergaji, karena kain jubahnya itu ditarik sama setan dan masih nyangkut ada di luar. Itu. Kalau diejek teman, ingat kisah para nabi. Karena para nabi itu kurang apa diejeknya. Kalau ikut gagal lomba misalnya, ingat sabarnya Nabi alaihissalam. Kalau punya kelebihan, ingat amanahnya Umar. Gitu. Jadi kalau kita kemudian memberikan satu gambaran sejarah tentang apa yang kita pahami dari banyak hal Islam di dunia kita ini. Karena kepentingan gini, tanpa memahami hakikat kehidupan, anak mudah rapuh, gampang iri, hubud dunia. Tanpa kenal sejarah, kehilangan identitas, nggak punya role model, dia akan mengulangi kesalahan umat. Jadi sejarah memberikan akar dan hakikat kehidupan memberikan arah. Jadi antara pijakan dengan visi itu menjadi searah. Jadi ajari anakmu bahwa hidup ini bukan panggung pamer tapi ladang amal. Ajari anakmu sejarah agar ia tahu bahwa kemuliaan lahir dari ujian bukan kenyamanan. Nah, khoda yang piawai itu adalah yang tangguh dengan berbagai badai. Bukan lahir dari ombak yang tenang. Jadi karena anak nanti akan tahu hakikat hidup yang kuat yang seperti apa. Dan anak yang tahu sejarah akan tegak. Nah, mudah-mudahan pengantar ini bisa jadi bahan diskusi untuk kita. Iya, Insya Allah. Babe pun Mohon sudah koreksinya, Be. Babe ini ahli sejarah yang jauh lebih banyak La koreksi-koreksi. haula wala quwata illa billah, Tafadhol. la haula wala quwata illa billah. Saya ketika Mas Khalis topik apa ya B gitu, saya bilang ajarkan anakmu sejarah gitu. Jadi sebenarnya mau mendengar penjelasan dari Uda tentang pentingnya sejarah. Jadi untuk mengkonfirmasi, untuk mengafirmasi, untuk menguatkan diri, justru saya apa namanya di pagi hari ini bersiap untuk mendengar. Maka itu kalau dilihat pakaian lagi siap-siap aja lagi kerja di depan komputer Masya sambil Allah. mendengarkan, oh benar gitu kan, oh benar gitu, oh benar. Jadi saya mengkonfirmasi Aneh karena kalau udah ada antum itu ibarat tayamum berhadapan sama wudhu, Be. la haula wala quwata illa billah. Jangan begitu. Karena cuma tayamum doang, Be. Yang wudhu antum. Ini alafu, Be. Aneh mesti meluncur ke BSD, jadi aneh persiapan. Nanti aneh geser ke mobil. Baik, siap. Alafu, Be. Fadol Ustaz. Alafu, Be. Fadol Barakallah, Be. Ustaz. Fadol. Barakallahu fiikum. Fik, barakallah. Jadi teman-teman lihat deh apa yang udah tadi sampaikan itu benar-benar kemutlakan kebenarannya gitu. Saya seperti ini, saya begini, saya mencoba merefleksi diri. Ternyata yang kadang memang paham sejarah. Kalau nggak paham sejarah udah kegulung gitu. Ya karena pergaulan saya kan dari A sampai Z, dari yang rendah sampai yang tertinggi gitu kan, dari kaum papa sampai istilah sampai presiden lah gitu, sampai yang dari pemabokan, dari pemain perempuan sampai yang alim gitu. Karena pergaulan saya sejak dulu emang begitu. Dari yang ya alhamdulillah. Nah, kalau nggak udah terlempar jauh. Kenapa? Karena sejarah. Saya pernah ngaji sama orang yang dituduh teroris, saya pernah ngaji sama orang yang dituduh sesat, saya pernah ngaji sama Syiah, sama semualah begitu ya. Guru saya juga demikian, Muhammadiyah iya, NU iya. Kemudian akhirnya melahirkan kenapa ya gue begini, kenapa gue begini, kenapa gue nggak begitu, kenapa gue nggak begitu, karena sejarah. Karena itu saya bilang sama sahabat Ustaz Khalis ya,
Coba ajarin deh anakmu sejarah. Nih dia akan paham situasi. Hari ini orang yang berdebat 99,99% karena nggak paham sejarah. Hari ini saya masih lihat menyaksikan perdebatan lucu, gitu ya. Lucu perdebatannya, saling menunjukkan kebodohan tentang orang yang masih berdebat soal bilangan taraweh. Ya, dia mau tahu hadis apapun, bahkan ayat apapun tanpa tahu sejarah nggak bakal beres. Hari ini saya masih menyaksikan perdebatan orang dengan jilbab, perdebatan orang dengan cadar, semata-mata cuma karena nggak paham sejarah. Hari ini kita lihat anak-anak pahamnya gini, pahamnya gitu, ya, Mu'tazilah lah, Jabariyah lah, Qadariyah lah, Ahmadiyah lah, apa itu benar-benar soal sejarah. Bahkan sampai puncaknya urusan tauhid juga nggak paham sejarah. Dengan mengatakan Ibrahim bapak semua agama lah. Ini benar-benar rusak tauhidnya. Ibrahim kok bapak semua agama. Emang Ibrahim yang menurunkan Yahudi dan Nasrani gitu. Sebagian lagi mengatakan Musa lah, Nabi Isa lah. Kan makin jauh. Kenapa? Karena nggak paham sejarah. Mari kita coba selesaikan. Sekarang antum mau selesaikan soal apa? Saya akan selesaikan dengan cara sejarah. Ini Ramadan misalnya apa coba? Bilangan taraweh. Orang berdebat, bagus mana 8 sama 20, bagus mana 8 sama 20. Ini kan nggak paham sejarah. Coba kalau dia tanya, kalau saya coba selesaikan dengan sejarah ya dengan lengkap hadisnya dan Qurannya bertaburan lah di mana-mana. Coba sekarang saya mau paham dengan sejarah contoh. Kapan taraweh dimulai? Selesai itu perdebatan. Nggak ada lagi orang yang mengatakan 20, 8, nggak ada yang mengatakan 20. Coba kapan taraweh dimulai? Tahun berapa taraweh pertama kali mulai? Siapa yang pertama kali mulai taraweh? Dari mana kata-kata taraweh? Dari mana coba? Kalau paham sejarah, I garanti you nggak akan ada perdebatan. Pasti, saya jamin. Ya, taraweh dimulai tahun berapa? Rasulullah wafat tahun berapa? Coba pakai sejarah, pasti nyambung. Nabi Muhammad wafat tahun 632. Belum ada yang taraweh. 634 Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nggak taraweh. 635, 636 baru mulai taraweh. Siapa yang mulai? Umar bin Khattab. Berapa? 20. Berubah nggak? Enggak. Zaman Umar bin Khattab 20, zaman Utsman bin Affan 20, zaman Ali bin Abi Thalib 20, zaman Bani Umayyah 20, Bani Abbasiyah 20, Bani Utsmaniyah 20, sampai detik ini tahun 2026, Mekah masih 20, Madinah masih 20. Nah, selesai kan? Selesai itu sejarah gitu kan. Ya, nggak apa namanya, nggak ada perdebatan. Lu yang mau 8 bapak boleh 8, namanya Qiyamul Lail. Kan keren kalau begitu. Mau 443 berapa? Boleh 443, namanya witir. Kan selesai itu perdebatan. Iya kan? Nggak akan ada perdebatan, saya jamin. Orang yang memahami sejarah nggak akan ada perdebatan. Pasti dia tinggal senyum-senyum aja. Cadar misalnya. Sejak kapan mulai cadar coba? Yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang mubah, yang satu bilang budaya. Coba tanya lagi sejak kapan? Apa pendapat Aisyah soal sejarah, soal cadar? Apa pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman? Coba. Apalagi yang lucu zaman sekarang ketika orang berkata, terawih 20 bid'ah. Astagfirullahaladzim. Saya cuma bertanya, ente hebat banget. Abu Bakar yang tinggal bareng sama Nabi, hidup sama Nabi, nggak pernah ngatain begitu. Umar yang hidup sama Nabi, bergaul sama Nabi, nempel sama Nabi, ya justru dia yang bikin 20. Jadi ajari anakmu sejarah, dia akan bijaksana. Ajari anakmu sejarah. Mau soal cadar, mau soal apa coba? Cadar siapa yang pertama kali pakai? Bagaimana pendapat Aisyah? Kan perempuan, gitu. Pakai perempuan juga begitu kan. Musik, bagaimana pendapat Nabi? Bagaimana pendapat Aisyah? Bagaimana pendapat sahabat? Bagaimana pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ini saya Anda akan pasti akan oh begitu aja. Orang yang paham sejarah pasti banyak huruf oh. Oh begitu. Oh begitu. Oh begitu. Sampai saat ini satu hal yang saya tekankan sama anak-anak saya, Anda urusan tauhid, biar dia nggak pernah bergeser dari manapun. Mengapa? Karena anak-anak kita telah dirusak sejarah tauhidnya. Apa itu sejarah tauhidnya? Islam, Kristen, Yahudi, disebut agama samawi, agama dari langit. Loh. Mana dalilnya? Satu potong pun nggak ada. Mana sejarahnya? Sekarang gini, bagaimana sejarah Islam di zaman Abu Bakar, di zaman astagfirullah, di zaman Ibrahim alaihissalam. Kan keren. Kalimat itu keren banget kan? Islam di zaman Nabi Ibrahim tuh
Orang yang berkata begitu udah pasti dia mutlak paham sejarah. Islam di zaman Nabi Nuh dilaksanakan sebagai berikut. Di zaman Ibrahim dilaksanakan sebagai berikut. Islam di zaman Nabi Musa dijalankan sebagai berikut. Islam di zaman Nabi Sulaiman zaman berikut. Gitu. Islam di zaman Nabi Isa dijalankan sebagai berikut. Islam di zaman Nabi Muhammad dijalankan sebagai berikut. Loh, jadi semua Nabi Islam. Iya, emang gimana? Gitu kan? Kan jadi kalau Musa gimana? Waktu Yahudi masih beragama Islam, coba kalimat itu kalimat yang sangat mahal. Saya ulangi ya. Ketika Yahudi masih beragama Islam, pasti orang yang, apa maksudnya? Pasti pada bengong. Bagi Bapak Ibu, orang-orang MKI yang selalu berada dalam bimbingan kita, yang sebentar lagi kita akan buka puasa bersama. Oh iya, ini sampai terawih ya? Iya, Ustaz, sampai tahajud bersama juga. Jadi semuanya, Sampai tahajud bersama? Masya Allah. Iya. Dari tanggal 6, Insya Allah, kita buka Insya bersama. Allah. Nih, Babe, hari jam berapa nih bisa nyampe nih di hotel Ini kita nih? Ini Ketemu. saya pakai ini, jadi saya mendengar suaranya kok bagus banget. Ternyata harus pakai ini ya, ternyata. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan waktu waktu zaman baheula saya terlambat, maafkan. Insya Allah kali ini nggak terlambat ya, bisa buka bersama lah insya Allah. Jadi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang saya hormatin, kalimatnya mungkin rada aneh di telinga orang yang nggak paham sejarah. Tapi yang paham sejarah, ya langsung setuju. Apa itu? Ketika Yahudi masih beragama Islam, tuh. Coba itu kalimat tauhid itu ketika Yahudi masih beragama Islam gitu. Sementara Al-Maidah 44 menyatakan tentang Yahudi, ya di situ suku gitu. Jadi suku Yahudi dahulu beragama Islam. Kemudian kebanyakan dari mereka murtad. Begitu. Ketika Nasrani masih beragama Islam, loh lebih aneh lagi kok Nasrani masih beragama Islam. Iya, kaum yang menolong Nabi Isa, kaum Hawari adalah kaum Nasara yang memberikan pertolongan kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa dikejar, mau ditangkap, mau dibunuh sama Heraklius gitu. Maaf sama di zaman beliau ya. Terus apa namanya? Kalau kita perhatiin lagi, ya dikejar, di Uber mau dibunuh dan seterusnya gitu. Sementara kaum Nasara, kaum Hawari cuma sedikit yang melindunginya. Mereka adalah kaum Nasara. Dia adalah pengikut Nabi Isa, beragama Islam. Apalagi dalam Al-Quran, Nabi Isa menyatakan dirinya. Ya, dan aku tetap menjaga Islam, dan aku melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, surat Maryam, coba lihat. Jadi, sangat beralasan kuat, ajarilah anakmu sejarah. Ini saya dia tidak akan bisa, insya Allah, ya, hidayah minallah ya. Mereka akan sangat kokoh lah gitu ya, sekokoh karang ya, sekokoh itu yang membuat mereka insya Allah nggak akan tergoyahkan gitu. Jadi Bapak Ibu, sampai di mana pelajaran anak-anak kita soal sejarah, sejauh apa kita bentengin ya. Ada orang yang tadi satu dibilang, kok pernikahan mengharapkan kebahagiaan? Enggak, ketenangan iya, kenyamanan iya, kedamaian iya. Setuju dengan pendapat itu. Mengapa? Karena kalau kita lihat sejarah, Nabi Lut tetap mulia walaupun istrinya kayak begitu. Ya kan? Sering kan orang bilang ini, udah deh nggak usah dawang ajarin orang. Urus keluarga lu dulu aja deh. Ngurus keluarga aja lu nggak bener, kan ada orang kayak gitu kan. Kan itu orang itu tolol. Dia nggak paham sejarah. Kenapa? Nabi Nuh nggak begitu sama keluarganya. Gitu kan. Istri itu tergantung apa kata suami. Enggak. Asia nggak begitu. Lakinya Firaun. Begitu kan? Gitu kan. Udah deh. Anak itu gimana kata bapak deh. Like father, like son, like mother, like daughter. Enggak begitu. Sama sekali nggak begitu. Jadi orang yang sejarah paham, dia akan bijak. Itu intinya. Dia pasti akan bijak gitu ya. Tentang apalagi tentang istri yang apa namanya, mungkin sensitif kalau saya bahas ya, yang berbilang lah, yang beristri, ya, suami yang punya istri lain lah begitu. Coba dia buka sejarah gitu loh. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana? Bagaimana Sayyidina Ali mau menikah lagi tapi nggak diizinkan oleh Nabi?
gitu. Nggak diizinkan sama Nabi. Nggak boleh kata Nabi. Nah, kalau itu kan melanggar ayat, nggak melanggar ayat, itu kan bukan nikahilah kan nggak begitu kan, 2, 3, 4 kan nggak begitu konteksnya gitu. Kalau itu itu perintah mutlak, maka sedunia ini pasti laki-laki punya istri 2, 3 atau 4. Tapi itu kan bercerita soal sejarah. Kapan-kapan kita bahas deh ya, supaya nggak gagal paham. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau tekankan di sini adalah sejauh mana anak-anak kita. Ini mumpung kita masih ada. Ya, kalau ntar kita udah meninggal, nyesel di akhirat. Anak-anak kita melenceng dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup gak ngajarin? Emang gak dituntut sama Allah? Dituntut loh. Ya. Anak-anak yang sesat di belakang hari ketika kita meninggal, kita yang sedih, kita yang sengsara di dalam akhirat, kita yang sengsara di alam barzah, kita yang sengsara di alam kubur. Kenapa? Karena hadis sahih banyak menceritakan bahwa malaikat selalu mengabarkan tingkah laku anak ketika kita dikubur. Apa kita gak ngeri gitu loh? Apa kita gak bisa nangis aja di kuburan? Ketika kita melihat dalam kubur, dalam barzah, ketika anak kita lagi begini dilaporin, mandala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, juga berlaku kebalikannya. Ya, saya sering diceritakan sama umi saya ya. Ntar kirimin umi Fatihah begitu ya. Kenapa? Enak. Ntar kita lagi tidur kata umi saya. Dicerita sampai storytelling juga kalau umi saya gitu. Ntar kata umi saya gini, ingat saya. Ntar kalau umi udah nggak ada, umi dikubur. Jangan gitu dong, umi. Enggak, umi mau cerita gitu. Umi lagi tidur. Ntar tahu-tahu malaikat datang. Teng, 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 teng. Itu teng, 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 teng jalannya aja saya masih ingat. Itu cerita umi saya gitu. Teng, 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 teng. Tadi bangunin. Assalamualaikum, bangun. Dikasih buah-buahan, kata umi saya. Dikasih makanan. Itu ya Allah, sampai detik ini nempelnya di kepala luar biasa. Jadi orang mau ngomong apa kek gitu, kita nggak akan terpengaruh. Saya nggak terpengaruh sama orang yang mengatakan Fatihah nggak sampai, nggak pengaruh. Dan saya juga bukan terpengaruh cuma karena ustadz, tapi karena umi saya yang cerita. Ntar tuh umi dibangunin sama malaikat. Ting 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 ting. Bangun bangun. Nih ada hadiah dari anakmu ini. Hadiahnya itu berupa pahala surat Al-Fatihah. Itu ayatnya saya bacain barusan. Hadisnya saya bacain barusan, maaf. Siapa yang mengajari sebuah kebaikan, mempelopori kebaikan, dia akan mendapatkan. Kan kita kan belajar Fatihah pertama kali dari orang tua. Dari umi, dari abah yang kita dengar masih kita orok. Sehingga setiap kita baca Fatihah, dia pasti dapat pahalanya kan. Nah kayak gitu kan. Jadi saya bilang nggak nyampe. Yang nggak nyampe ya lagi-lagi deh. Suruh belajar lagi aja gitu kan. Nyampe. Dijamin sama Rasulullah nyampe. Kenapa? Waladun soleh, anak yang mau soleh itu nyampe gitu ya. Jadi ntar dibangunin, dapat buah-buahan, dapat makanan. Nih dari anakmu nih, ya Allah, ntar kita makan. Habis kita makan, kita tidur lagi. Ntar dapat kiriman sedekah dari anak. Ya Allah, saya sedekah. Saya niat buat abah saya, ya Allah, buat umi saya, ya Allah, gitu kan. Ntar dibangunin lagi sama malaikat. Nih, ada anakmu sedekah nih. Nih dapat dikasih lagi makanan minuman sampai hari kiamat, gimana nggak enak begitu. Sampai kita akhirnya menikmati setiap detik, menikmati setiap titik di alam barzah. Ya Allah, itulah disebut nikmat kubur daripada naudzubillah azab kubur. Kebalikannya, kalau anak kita nggak benar, kita meninggal, kita ditanya oleh Allah, lu juga ajarin apa? Gitu loh. Lu udah ngajarin apa? Ya udah ngajarin belum, gua sama anak-anak udah ajarin apa, coba kan. Sedih banget kalau kita terjadi seperti itu, penyesalan. Makanya dari itu apa ya, ketika Mas Khalis WA, apa ya yang membuat kita di bulan Ramadan ini bisa menambah lah gitu ya kesadaran kita dalam berkeluarga. Maaf. Ya itu yang saya bilang, ajarin anakmu sejarah. Saya alhamdulillah biiznillah, karena izin Allah jadi begini gara-gara masih kecil. Abah saya ngasih buku Hayat Muhammad yang sudah diterjemahkan oleh Ali Audah. Sejarah hidup Nabi Muhammad yang sudah diterjemahkan, maaf, oleh Ali Audah. Ketika saya mendapatkan itu, saya membaca. Dan dari situlah saya memahami A to Z-nya agama. Itulah awal mula ketika saya mulai berdekatan dengan sejarah. Awal mula itu saya pahamin ketika
membaca lembaran demi lembaran tentang kehidupan dunia Arab pra-Islam, Arab pasca Islam, dan Arab ketika Islam. Ya, karena ada suatu ketika yang belum beragama, ya, tetapi saya nggak menemukan Nabi Muhammad lah yang membawa Islam, nggak menemukan itu. Yang saya temukan Nabi Muhammad melanjutkan risalah Islam. Orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad pembawa agama Islam betul-betul nggak paham sejarah, gagal total itu. Benar-benar orang yang gagal total dalam Islam. Kok Nabi Muhammad yang bawa agama Islam? Lu nuduh Nabi Isa kafir, nuduh Nabi Musa kafir, nuduh Nabi Ibrahim kafir. Padahal Ibrahim sama sekali nggak ada hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani. Surat Al-Baqarah 140, ya. Nabi Ibrahim nggak ada hubungannya. Maka Ibrahimu Yahudian, wala Nasranian, walakin kana Hanifa Muslima. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu nggak ada hubungannya sama Yahudi, nggak ada hubungan sama Nasrani. Nggak ada sama sekali. Maka Ibrahim Yahudian, wala Nasranian. Nggak juga Yahudi, nggak juga Nasrani. Walakin akan tetapi ya Hanifan, lurus orangnya, Muslim dan beragama Islam. Ya, disitulah saya, oh ini yang kacaunya tuh ini, yang kesalahan yang fatal itu ini, yang membuat semua orang-orang itu, yang kebanyakan lah orang-orang itu tersesat gitu ya, dalam suasana perdebatan yang aneh-aneh seperti itu di sini ternyata. Nah, itu saya dapetin dari sejarah. Bapak Ibu, sekali lagi, kamu pesan-pesan kalau Anda kepengen anak Anda aman ketika Anda tinggalkan, sejarah lah, kasih dia sejarah. Ya, yang meninggalkan harta doang, ya justru akan menimbulkan keributan di antara mereka. Yang menimbulkan harta doang, ya, bukan yang meninggalkan harta. Yang meninggalkan, kalau kita kan zaman dulu sering dapat nasihat ilmu lah, tinggalkanlah ilmu. Kita belum nyangkep tuh, baru sekarang udah tua gini baru kita memahamin benar. Kalau kita tinggalin ilmu, anak kita jadi dipandang orang. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Anak kita jadi dipandang orang. Kalau kita tinggalin ilmu, anak kita jadi terpandang. Kalau umpama jadi ninggalin duit doang, maka orang-orang jahat doang yang deketin. Maksudnya orang-orang jahat yang deketin, artinya orang yang mau cuma duitnya doang. So, Bapak Ibu sekalian, oh iya maaf, kepanjangan itu. Silakan deh, Mas Khalid, saya kembalikan bila ada ingin pertanyaan. Tafadhal. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Mbak Be. Ustaz Dodi juga sudah standby ya, udah di kendaraan. Kita sambil eh, berjumpa, tidak apa namanya, sambil berdiskusi bersama Mbak Eka dan Ustaz Dodi Al-Jambari. Silakan jamaah yang ingin sharing, karena ini bagian yang penting kita mengajari anak-anak kita tauhid dengan mudah ketika kita selalu melibatkan sejarah ini ya, Be ya. Karena Betul, betul sekali. kalau sejarah ini kan kisahnya memang hadir gitu ya, artinya ada tokohnya. Kemudian bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang menjadi peristiwa sejarah, misalkan kisah Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Silakan tadi Mbak Nita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ustadz Tulis, Babe, sehat semua Ude, insya Allah. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masuk hari ke-12, insya Allah lancar ibadah kita. Iya, ini ke Babe mungkin ya, Babe, mungkin bukan sejarah, tapi saya ingin bertanya. Ini kan kita taraweh dan kita selalu berjamaah gitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah, kita membaca Al-Fatihah itu di mana itu, Babe, sebagai makmum? Karena kemarin saya baru kembali dari negara jiran, di mana di situ saya dijelaskan bahwa untuk makmum itu setelah imam selesai amin, terus makmum membaca Al-Fatihah. Jadi pada saat imam membaca Al-Fatihah kita mendengarkan. Nah, kemudian memang yang saya tahu, pertama saya agak sedikit loh, kok dari habis amin imamnya lama gitu, ada jeda gitu, baru memulai dengan surat pendeknya. Nah, rupanya dijelaskan seperti itu. Jadi memberi kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Nah, tapi kalau di Indonesia yang selama ini saya
dengar dan belajar dan mengikuti ya gitu. Pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita boleh membaca juga, tapi juga mendengarkan juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, saya jadi bingung aja nih yang sebenarnya kan Babel lebih paham dan apalagi kalau misalkan dari sejarahnya atau bagaimana sholat berjamaah atau apa, saya yang fakir ilmu ini mungkin bisa dijelaskan biar saya lebih yakin melakukan sholat Allah berjamaah. Akbar, Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu. astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim. Baik, saya langsung buka tafsir Al-Azhar yang kebetulan saya sedikit menghafalnya. Dan ini yang paling netral karena yang saya ambil pendapat ulama Indonesia yaitu Buya Hamka. Ulama Malaysia juga kebetulan karena ibu nanyanya menyerempet negeri jiran, maka saya ambil Buya Hamka nih Bu ya. Baik. Buya Hamka itu gurunya orang se-Malaysia, se-Singapura. Ya, se-Malaysia, se-Singapura itu Buya Hamka. Maaf, saya suka sedih gitu sebab saya kan cukup lama ya di Malaysia ya dan bergaul dan saya sampai bikin perusahaan di Malaysia ya namanya Anugerah Building People bersama teman-teman di Johor Bahru. Itu rujukan mereka memang Buya Hamka dan Buya Hamka dan selalu Buya Hamka. Dan itu yang diajarkan Buya Hamka kepada mereka yang mereka taati sampai sekarang. Dan ternyata dia connect dengan hadis. Dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Bahkan itu menjadi pegangan dalam buku kitab sholat yang khusus dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menceritakan bahwa Nabi 2 kali terdiam dalam sholat. Pertama, setelah suratul Fatihah, Nabi diam. Yang kedua, dari sujud ke diri, Nabi diam. Itulah 2 tempat di mana Nabi diam total dalam sholat. Membapa betul memberi kesempatan makmum untuk melaksanakan, membacakan suratul Fatihah. Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azharnya, jilid 1, Buya Hamka menceritakan, apapun yang terjadi, Fatihah tetap dibaca. Sementara orang sekarang nggak tahu dia pakai mazhab apa, ya cukup dia nggak usah baca suratul Fatihah, nggak bisa. Apalagi berpendapat rokaat itu berarti dari kata ruku sehingga ikut ruku berarti dapat rokaat. Masa dari bahasa yang benar aja, gitu loh. Kalau mau lihat dari sejarahnya, ada sejarahnya jelas. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlambat datang ke masjid. Sementara Nabi sudah ruku. Ketika Nabi sudah ruku, itu Sayyidina Ali terlambat. Tapi Sayyidina Ali nggak bisa jalan cepat. Jalannya pelan aja. Kenapa? Karena di depannya ada seorang kakek-kakek Yahudi yang kalau Sayyidina Ali balap, nggak sopan. Bayangin. Ya, jadi kalau dia balap nggak sopan, jadi Sayyidina Ali diem aja pelan, jalannya ngikutin si kakek-kakek. Sehingga Sayyidina Ali nggak dapat rakaat pertama sama Nabi. Gitu. Lalu kemudian ketika Nabi setelah selesai sholat lah semuanya, nah ceritanya di akhir, yang cakep cerita di akhirnya gitu. Ketika sholat, Nabi kemudian Ali baru datang ya. Selesai sholat, Nabi bertanya, tahukah kalian yang menahanku untuk i'tidal, untuk bangun dari ruku? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, gitu kan? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Telah menahan kepadaku sayap malaikat yang menghalangi aku ruku, gitu. Jadi telah menghalangi. Jadi maksudnya ketika Nabi mau i'tidal, itu sayap malaikat menghalangi Nabi untuk nggak bisa i'tidal, sehingga lama banget rukunya. Ternyata kalau kita lihat ilmu orang yang paham tafsir hadis, ya disitulah ada 2. Pertama, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk menahan Nabi i'tidal karena menghargai sopan akhlaknya Sayyidina Ali ketika walaupun Yahudi dia nggak mau balap gitu. Itu yang membuat itu tertahan. Yang kedua, bahwa Sayyidina Ali ya disempatkan untuk membaca suratul Fatihah, lalu kemudian ruku bareng Nabi, ya ruku bareng Nabi, lalu kemudian sempurnalah rokaat Sayyidina Ali dapat. Gitu. Masya Allah, ya. Itu ya, sehingga apa? Ya disitulah sehingga kalau ibu di Malaysia, harap nyalakan lampu sen rendah. Kalau ibu di Malaysia apa namanya mendapati seperti itu, ya itulah yang cakep, itulah yang betul-betul sesuai. Ya karena Nabi habis waladhdallin, amin. Nabi diam total. Nabi diam total.
Lantas bagaimana sekarang kita menyiasati? Nah, baru pakai ilmu siasat. Hmm. Gitu. Ketika sholat di Indonesia imamnya. Waladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun a'budu wa ta'budun. Ya, baru bismillah. Baru alhamdulillah rabbil alamin udah ruku. Nah, untuk menyiasati seperti itu, maka secara dalam hati ikutilah sambil mendengarkan imam Fatihah, ikutilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu nggak putus baca Fatihahnya. Jadi ibu tetap dapat suratul Fatihahnya. Yang kacau dan menggelisahkan itu begini. Ketika kita datang, makmum masbuk nih. Ketika kita datang, tahu-tahu imam udah ruku. Gitu. Ketika imam udah ruku, kita buru-buru takbir. Allahu Akbar. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah iktidal. Nggak dapat walaupun kita lengkap baca suratul Fatihah, nggak dapat sama sekali, sehingga kita langsung beriktidal dari Allahu Akbar, langsung beriktidal, batalkan bacaan Fatihah kita, nggak usah ruku lagi, kita langsung iktidal karena imam posisi sudah iktidal, sehingga setelah selesai imam salam kita tambah lagi 1 rakaat karena boro-boro kita ikut Fatihah, kita nggak ikut Fatihah, kita nggak ikut ruku. Nah begitu. Makanya kalau pilih imam itu yang benar tuh di situ tempatnya. Ya, kadang-kadang kita jadi ada satu cerita, ini kisah mouth by mouth ya, mulut ke mulut. Yang boleh ibu percaya, boleh enggak. Karena kalau percaya enggak nambah iman, kalau enggak percaya juga enggak ngurangi iman. Ya. Ini di kalangan kita. Saya kan orang Bogor, Bu, orang Empang nih. Dulu di Empang ada Habib Hussein Alatos yang sangat luar biasa, yang keramat, yang dahsyat lah gitu. Nggak jauh di depan rumah Habib Hussein Alatos itu ada masjid di Empang, Bogor, Lolongok, ya, yang tempat saya lahir tuh dulu. Ya, dah kemudian suatu hari Imam Habib ini kok nggak ke masjid gitu kan. Orang-orang pada protes dan mendatangi rumah Habib Hussein. Beb, kenapa ente nggak ke masjid? Katanya gitu. Ya, akhirnya Habib, ya apa namanya? ya cerita ini sekali lagi saya katakan, Anda mau percaya boleh, nggak percaya boleh. Mau percaya nggak nambah iman, nggak percaya juga nggak mengurangi iman gitu ya. Kepada orang yang datang, Habib itu meminjamkan apa namanya sorbannya untuk melihat suasana orang berjamaah di situ ketika berjamaah gitu. Maka taubahnya sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai bahwa orang yang mendahului imam itu di akhirat dalam hadis Allah mengubah kepalanya menjadi kepala babi gitu, kepala kera gitu ya, kepala binatang. Itu hadis sahih. Maka mereka melihat suasana seperti itu gitu. Gimana? Ya karena pemilihan imam itu udah beres. Bener-bener imam itu dipilih bukan karena main tua-tuaan, ya, main bener-beneran gitu loh. Coba perhatiin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Waladhalin, amin. Diam. Kesempatan kita baca suratul Fatihah. Jadi itu yang benar. Ikutin aja sebagai dasar patokan Mekah atau Madinah atau Madinah. Ini kita insya Allah akan selamat. Jadi kurang lebih jawabannya agak panjang sebab takut saya menimbulkan perbedaan dan paham. Jadi kalau saya ceritain dari awal kayak gini kan jadi enak gitu. Begini. Awalnya yang benar tuh begini, cuman karena imamnya di Indonesia banyakan kayak gitu. Ya. Iya, karena butuh apaan sih? Karena mana ada karena Alhamdulillah hirab itu terang, karena itu nama patung gitu. Maka dari itu kalau umpamanya bacaan enak benar, kita juga ikut selamat. Allahu Akbar itu parah, kelihatannya bagus tapi parah. Kenapa? Karena A-nya jadi 2 harokat. A yang 2 harokat itu bertanya. Kalau ditarik Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sedikit aja kurang tarik, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Itu meragukan. Kan kacau.
Berapa banyak tuh kita pengen pengen gitu sembahyang jamaah di masjid, pengen gitu. Tapi begitu, ya Allah nih imam kok begini. Sebenarnya yang menghalangi kita gitu ya membayang jamaah di masjid tuh, maaf beribu maaf, imannya nggak beres imamnya gitu. Kita nggak diajarinnya nggak begitu sih gitu ya. Karena itu tuh nama nauzubillah ya, nama berhala gitu loh. Maka itu mesti ada jarak. Iyaka hanya kepadamu na'budu kami mengabdi. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan enak loh. Iyyaka na'budu apa sih? Apa sih yang dibaca? Buat yang paham itu kekonyolan yang dahsyat. Jadi begitulah Bu kurang lebih. Minta maaf panjangan. Iya, baik. Nah, nggak apa-apa, Babe. Jadi saya lebih paham. Cuman ada pertanyaan satu gini, Babe. Kan berarti pada saat Enggak. itu kan jeda walat dolin amin. Terus kita membaca, nah, Amin. membaca Al-Fatihah. Nah, saya berpikirnya gini, harokatnya gimana? Kan itu jedanya juga nggak terlalu lama seperti kalau kita ini. Nah, itu bagaimana, Babe? Kan ada Wasol semua. oh, Wasol semua. Nggak ada wakaf. maksud, Wasol semua. oh, Wasol itu satu tarikan nafas. Saya contohin ya. mm, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat tuh 2 detik. mm, oh boleh. Latihan 2 detik. Jadi nggak sesuai dengan harokatnya gitu. Jadi namanya wasol. Itu sesuai, cuman diperpendek semua, disetengahin semua. Yang satu harokat jadi setengah harokat, yang 2 harokat jadi 1 harokat. Kan kedengaran tadi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kelihatan. iya. Lainnya agak panjang. Dan kemudian di wasal, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau wakof berhenti ambil napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti ambil napas, nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau mau dipotong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi boleh bisa kok. Bisa kok. Saya sering begitu kok. Ketika imamnya error gitu. Kadang-kadang nggak bilang begitu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh pelan-pelan deh ngikutin deh gitu. Ya, baik-baik ya. Nambah ilmu lagi buat saya memperbaiki jadi lebih tahu gitu, Babe. Ya, itu Amin, tadi amin. hadisnya hadis berapa, Babe, yang untuk bawa sebenarnya imam sampai di amin itu terus baru kita makmun membaca Al-Fatihah. Saya Share ya. fotoin tafsir Ya, Al-Azhar biar boleh. lengkap, ntar dilihat Ya, insya Allah. ya. Jadi ada dasarnya saya juga untuk meyakini gitu, Babe. Baik, ya baik. Insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbak Oli, silakan. Turun asatid. Saya penasaran, Babe kan tadi menyentuh sedikit kayak kalau misalnya mau ditarik ke sejarah, hijab, musik, itu nanti selesai gitu perdebatannya. Saya mau tahu lebih lanjut, Babe itu bagaimana awal seperti hijab, kemudian musik, dan juga mungkin satu lagi tuh celana untuk wanita. Iya. Kemudian Salah satu iya. banyak banget. Udah setengah, udah lewat ya Allah, udah lewat. Jadi nggak apa-apa kita bahas salah satu. Oke, kemudian Babe satu lagi kan saya membaca sedikit. Jadi memang cara bersedekah Utsman bin Affan dan Abu Bakar itu kan berbeda. Utsman bin Affan mungkin kayak lebih sustainable gitu, makanya masih ada kayak wakafnya masih ada sampai sekarang. Meanwhile Abu Bakar itu kayak totalitas gitu semuanya di jalan Allah. Nah, kalau misalnya kita tarik ke modern life sekarang, apakah jalan itu dua-duanya boleh gitu, atau mana yang lebih baik atau lebih relevan? Misalnya seseorang ini ada sih misalnya kayak tabungan misalnya untuk berumroh. Nah, tapi memang kalau misalnya dipakai berumroh gitu kan bakal habis untuk future savings-nya. Apa yang kebijakan yang paling baik untuk diambil oleh orang tersebut? Hatur nuhun Babe dan asetis lainnya. Baik, makasih. Jadi gini, tentang wakaf Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada,
saya harus katakan itu rekayasa kita di zaman sekarang. Ya, rekayasa kita di zaman sekarang yang belum pernah terkonfirmasi apapun. Ya, itu pahami dulu tuh. Jadi orang merekayasa-rekayasa lah begitu. Oh ini begini, begini, begini. Enggak juga. Dan kalau begitu berarti nggak ada bekasnya Abu Bakar. Nggak ada bekasnya Umar. Nggak ada bekasnya Ali. Gimana dong? Jangan begitu juga saya rasa. Ya, jadi semua sahabat itu sampai sekarang tetap. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Ali dapat pahala. Kenapa ya? Karena yang pertama kali membariskan Al-Quran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang pertama kali, oh ini pakai titik ya, bak di bawah, titik di bawah itu Sayyidina Ali. Tak titiknya 2 itu Sayyidina Ali. Jadi kita bisa alif, ba, ta, sa, jim. Sayyidina Ali dapat di situ wakafnya. Ya, yang menyebut fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr itu Sayyidina Ali. Gitu. Ya, Islam bisa sampai ke Indonesia itu dakwahnya Umar bin Khattab. Jadi ketika orang sujud di Jawa, di Sumatera, Umar bin Khattab dapat pahala ini. Yang pertama kali masuk ke sini adalah surat menyurat antara Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Asri Indra Farman. Itu kejadiannya tahun 711, Bu. Tahun 711. 711 itu Khalifah Sayyidina Ali wafat 69, 690 Sayyidina Ali. Masih Bani Umayyah terakhir itu. Ya, setelah itu Bani Abbasiyah. Jadi kalau kita buka sejarah zaman itu ya semua sahabat punya kontribusi yang dahsyat. Bukan cuma Utsman bin Affan. Bukan cuma Utsman bin Affan gitu. Kalau soal umroh dihubungkan dengan for the future, ini urusan keyakinan. Karena saya bersumpah demi Allah ya di bulan Ramadan Ibu dan saya lagi berpuasa demi Allah gitu ya. Kalau saya umroh duitnya balik. Nggak tahu yang lain bagaimana. Ngerasain kayak gitu nggak? Saya ini umroh, duitnya balik. Karena memang umroh pembuka rezeki. Ya Allah kembaliin, ya Allah ya saya mau ibadah denganmu. Ya Allah pasti Allah baik, pasti dikembaliin. Balik Bu, balik. Saya pernah pengen banget umroh tapi duit terbatas. Akhirnya saya keluarin duit itu sampai 40 juta gitu loh. Baru 2 hari pulang dibalikin sama Allah. Saya dikasih duit $10.000. Itu udah 120 juta. 13.000, 30 juta. Dibalikin double 140 juta, 2 kali lipat. Tambah 100 juta. Itu kejadian. Baru 2 hari umroh dibalikin. Ada yang 3 hari umroh dibalikin. Ada yang seminggu umroh dibalikin. Kalau saya sih begitu, Bu. Karena saya minta balik sama Allah. Boleh. Boleh banget. Kok perhitungan? Emang apa? Karena Allah perhitungannya. Kok lo berharap banget? Iya. Emang apa? Kan berharapnya sama Allah. Emang berharapnya sama Allah. Kalau minta ganti, iya. Emang minta gantinya sama Allah, Allah maha kaya kok. Kalau celamitan, iya. Emang celamitan gua sama Allah. Allah punya segalanya kok. Dan Allah suka banget diminta. Apalagi sampai ngerengek. Apalagi sampai kolokan. Suka banget Allah. Banget-banget suka Allah. Gitu. Yang nggak boleh sama orang. Yang nggak boleh celamitan sama orang. Yang nggak boleh berharap sama orang. Gitu loh. Yang nggak boleh berharap timbal balik itu sama orang. Kamu sama Allah mesti celamitan. Semakin banyak yang kita minta, semakin senang, semakin cinta Allah. Semakin ngaku kita, ya Allah, saya miskin ya Allah. Padahal udah kaya, lu gak bersyukur lo. Biarin. Sama Allah kok. Emang sama lu? Gitu aja, Bu. Saya, Bu, berangkat umroh, pulang saya ngerengek. Ya Allah, duit saya segitu-gitunya ya Allah. Balikin ngapa ya Allah? Iya dikasih, mau Allah dibalikin langsung. Double-double lagi. Gimana caranya? Ya caranya kayak gitu tadi. Ya, coba deh. Ya, man arafa nafsal faqad arafa Allah. Siapa yang tahu dirinya, jiwanya, dia akan mengetahui tentang cara bekerjanya Allah. Kalau kita mengetahui cara bekerjanya Allah, itulah puncak tauhid yang sebenarnya. Sampai ketika orang nggak mengerti kata-kata Rabi'atul Adawiyah, kok begitu ya? Itu kan kalangan sufi. Enggak, saya bukan sufi. Saya bukan siapa-siapa. Bukan sufi, bukan siapa-siapa. Tapi bayangin, lebih enak mana masuk surga atau melihat Allah? Coba jawab.
Melihat Allah. Itu dia gitu loh. Sampai nggak bakal ada artinya surga, nggak bakal ada artinya neraka kalau nggak ngelihat lagi Allah gitu. Coba, ya, sampai kita berani berkata, ya Allah, nggak masuk surga, nggak apa-apa deh ya Allah. Asal bisa cium tangan Nabi Muhammad, dan bisa melihatmu aja cukup ya Allah. Itu kan, coba masuk surga tapi nggak ketemu Nabi Muhammad, coba mau gimana nggak? Coba gimana coba? Masuk surga tapi nggak bisa cium tangan Nabi Muhammad, nggak ketemu Nabi Muhammad, gimana mungkin coba? Ada kata Rasulullah, ketika seseorang dimasukkan ke dalam jahanam, dan kemudian ditambah 1.000 tahun, ditambah 1.000 tahun, ditambah 1.000 tahun sampai 3.000 tahun dalam neraka jahanam. Kemudian cukup dikeluarkan bagian kepalanya saja, kata Nabi. Dikeluarkan dari neraka jahanam di bagian kepalanya doang untuk melihat Allah. Maka dia nggak akan merasakan sakitnya jahanam. Coba. Saking apa? Saking melihat Allah itu senikmat-nikmatnya nikmat. Sampai orang yang 3.000 tahun dalam neraka jahanam, dia nggak akan merasakan apapun dan dia lupa sakitnya dan dia nggak akan merasakan ketika dia memandang wajah Allah. Coba gitu. Jadi maaf jawabannya agak ngelebar tapi ibu yang bertanya tadi mesti sampai ke situ gitu loh. Ya nggak apa-apa mintanya sama Allah, ya Allah ya Rabbi. Begini ya Allah. Saya ini duitnya ngepas ya Allah, tapi saya pengen banget melihat Ka'bah, memegang Ka'bah yang selalu hamba menghadap ke kiblat ya untuk persatuan tuh, untuk kesatuan. Ya Allah, saya pengen ziarah ke Rasulullah, lihat ke makam Baqi, ngelihat makamnya Abu Bakar, Umar gitu loh. Kebayang dari kepala kita, Umar, orang yang mau bunuh Nabi saking jahatnya, kemudian menjadi orang yang sampai kuburan berdampingan dengan Nabi. Kling, paham sejarah tuh kita. Oh iya. Maka dari itu ketika ada orang yang dulu jahat, sampai sekarang kita mesti ngomelin, jangan dong. Lu kan dulu kan begini, Umar aja dulu mau bunuh Nabi. Gitu. Ya, Umar aja dulu pengen bunuh Nabi. Kenapa sih orang masih dihubungin? Suami istri aja kadang-kadang kayak gitu. Dulu kan lu waktu sama gue kan lu masih punya pacar. Dulu kan lu begini, dulu kan lu pernah begini. Udah, yang dulu mah dulu. Mau ngapain sih masih ngebahas-bahas aja? Kita nggak bisa menilai masa lalu. Ya, jadi kayaknya seru nih Mas Ustadz Kholis kita bahas besok lagi karena 6.40 ini waktunya untuk bersiap-siap nih. Masya Allah. Alhamdulillah udah juga udah gabung nih, udah standby di kendaraan. Ada komentar udah mungkin dari bahasan tadi yang ditanyakan Mbak Oli. Faddalu, faddalu, faddalu ya Allah. Masih mute? Kan aneh bilang, kalau babe udah wudhu, aneh nggak pantas tayamum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ustaz. Hmm. Afwan, Ustaz. Selesai. Udah selesai semua. Selesai. Allah karim. Allah karim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jangan gitu, Ustaz. Baik. Karena Nikmat kalau emang kalau nikmat. kalau sejarah itu dimaknai dengan ngambil hikmahnya, nggak selesai, nggak selesai. Bagaimanapun itu, karena kalau tadi di surah Al-Baqarah ayat yang ke-269 itu kan, ya bagaimana orang bisa mengambil hikmah kalau dia nggak lihat pengalaman semuanya gitu. Alhamdulillah,